disponsori oleh Assalamualaikum, kembali lagi bersama Syifa. Loh, aku tahu ya. Terus sama saya Rama Gajdeng, kita di acara Pordan Podcast Ramadan. Hari ke-16 tentunya juga ini sudah di tengah-tengah mau lebaran ya. Jauh, Deng. Masih tengah-tengah puasa ya. Hah? Emang iya udah tengah-tengah? Iya Emang dong. puasanya berapa hari sih? 16. Ah? Puasanya Kan berapa kamu hari? puasanya 17. Enggak, puasanya 17. Puasanya kan jalan 16. Ngawur. Yo. Ini lo masih hari 16. Iya, hari ke-16 yang pastinya tetap selalu kuat menghadapi kenyataan karena di bulan Menghadapi Ramadan. kenyataan. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Oh iya, astagfirullah. Hari ini kita didatangi langsung Iya. ada stand up komedi nih. Kalau kita ngomong salah nanti kamu iya. kamu kepleset, nanti kamu kena bully nih. Iya, enggak. Aku Kan tak- tujuannya kan ngebully aja. Cipa. Enggak ada. Iya. Tak bilangin Kak Seto loh ya. Iya, ngapain Kak Sito? Ya kan anak-anak. Kamu emang ngasih anak-anak? Masih Bel. kecil. Oh, kecil badannya. Iya. Oh, otaknya udah pengen nikah aja gitu kok ya. ngawur aja. Allah Akbar, dari mana ya? Oke, ketemu langsung bareng bersama ada Bang Mahe. Boleh kenalan dulu Bang Mahe, silakan. Oke, perkenalkan saya Mahe. Saya seorang stand up comedian. Basic saya seorang marketing. Wow, ini marketing apa? Marketing tuyul? Marketing. Udah ya, kok tuyul terus dari kemarin kenapa sih? Enggak, ini marketing apa? Masuk marketing pekerjaan atau marketing apa? Ya, sebetulnya saya marketing sebuah produk jenis es krim sih. Es krim? Oh, oke. Tapi Terus? siang-siang ini nggak boleh bahas es krim. Oh iya. Oh iya. Nggak Nanti boleh ya, tuh. nggak Aku apa-apa, nanti. Wis. Nanti Kalau- Allah Akbar. Iya, kalau off the record nggak apa-apa. Nanti pas azan nggak apa-apa aja dulu. Oke, kalau masalah stand up comedy, nah ini kita juga pengen belajar stand up comedy nih ya. Iya ya. Dia ini, Kayaknya asik deh dunia stand up itu. iya. Kenapa sih memilih dunia stand up Iya. comedy? Stand up comedy itu kan sebenarnya berawal dari kejujuran ya. Hah? Iya. Maksudnya? Bedanya gini, kalau komedi biasa itu apapun bisa dilucukan. Oke. Tapi kalau stand up comedy itu berawal dari keresahan, otomatis basicnya juga kejujuran. Bentar, aku masih belum masuk. Itu gimana sih maksudnya Jadi ini? apa yang kita Utok mulu, sampaikan, utok mulu. Bu, dibetulkan dulu gitu lah. Tadi sahurnya kurang loh, makanya saya belum bisa masuk coba ini agak ya. gini, Mbak, agak gini, Mbak. Agak gini. Ada musik nggak? Dung, 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 Udah, dung, dung. beda ya. Oke. Lanjut. Jadi stand up comedy itu perbedaannya dengan komedi yang lain adalah materi yang disampaikan itu berawal dari keresahan. Oh, paham. Entah dari ceritanya sendiri atau sebuah opini. Yang penting harus berdasarkan kejujuran. Jadi Oke. keresahan yang berawal dari kejujuran. Kalau kebohongan itu kerusuhan. Saya suka rusuh seperti itu loh ya. Tapi sebenarnya kan stand up comedy juga pakai skrip kan, maksudnya kalau Itu yang belajar kali. Nggak tahu. Enggak, kalau stand up comedy kita memang nyusun materinya pakai tetep skrip. pakai Oh, gitu. skrip kok. Jadi ada yang Iya, namanya, kalau teknik kita di Iya. stand up ya, ada yang namanya premis, Premis. setup, punchline. Premis Oke. itu gagasan dasarnya. Atau kita bikin contohnya nih, premis kita adalah saya pengen bikin keresahan saya tentang macetnya di jalanan ini. Oke. Nah, keresahan kita di sini. Iya. Terus ada setup. Setup itu asumsi kita atau kalimat untuk pengarahan menuju ke kalimat yang akan lucu nanti. Oke. Nah, punchline itu bagian lucunya. Kok aku loadingnya lama sih? Aku kayak gitu ya. Aku tuh kayak itu loadingnya lama gitu tuh. Jadi kayak oke, tadi ada apa yang pertama? Premis. Premis. Nah, contoh nih premis ya. Ini udah belajar nih. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Contoh nih ya. Iya. Ada tetanggaku yang baru beli kulkas nih. Kenapa? Ujung-ujungnya gibah. Enggak. Terus habis premis? Habis premis ada yang namanya setup. Oke, setup. Setupnya itu gimana nih? Setup itu kalimat Yang untuk lucu. menyusun atau bikin asumsi atau kalimat tidak lucunya dulu untuk menuju ke kalimat lucu. Oke. Contohnya gini, kasih contoh aja Iya, ya. iya, Premis boleh. setup punchline. Premis saya adalah tentang saya Yang tetangga tadi nggak jadi? Tetangga Jangan, beli. itu gibah. Ini masih gibah siang. ya. Oh, gibah. Iya. itu maksudnya bukan premis. Oh iya, maksudnya begitu nanti. Iya. Aku suka keributan ini. Kayaknya sekarang nggak apa-apa deh. Ya. Jangan ya. Tidak boleh ya Nggak teman-teman. boleh. Nggak Jangan boleh ya. ditiru ya. Nggak Nanti boleh. kalau sudah maghrib baru boleh. Nggak boleh, ya. nggak apa-apa. Nanti habis sholat tarawih aja, nanti war sarung boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kan kita posenya beduk. Enggak, saya puasanya beda saya 5 waktu. Hah? Tiap azan buka. Ya Subhanallah. Kok bisa tadi ya? ini mulai lucu ini. Saya percaya kalau beliau ini stand up comedy sekarang ini. Iya, boleh. Oke, lanjut dan promis tadi Abi. Jadi ada Oke. premis setup punchline. Premis saya adalah keresahan saya tentang seorang marketing cewek yang memakai susu. Misalnya itu. Oke. Nah, itu. Susu. Kenapa sih harus pakai susu? Padahal nggak pakai susu masih bisa.
Jualan. Setup saya adalah seperti ini. Misalnya, saya tuh resah dengan ada marketing cewek yang tiap bulan itu selalu target. Ketika saya tanya, ternyata dia pakai susu. Jadi tiap 2 bulan sekali itu dia selalu pasang susu. Oh, Iya, dan hasilnya gede. Itu 2 bulan sekali. Ternyata Oke. dia pakai susu benang sama jarum. Jadi tiap 2 bulan sekali benang jarum. Saya berpikir, kalau misal dia pasang susunya itu setiap 1 bulan sekali, benang jarum, mungkin 1 tahun mukanya jadi kaos. Iya juga ya. Iya, masuk. Bener. Itu contohnya. kayak gitu. Oh, gitu. Berarti sudah tahu objeknya nih. Ya. Kemudian kita ajak arah mau kemana nih? Ya, kita arahkan kenapa kok mau menuju punchline itu kenapa? Nah, diarahin. Nanti gitu. Closingnya cepetin lagi. Iya, benar. Slang kan. Oke, masuk. Oh, gitu itu. Iya. Jadi selama memikirkan seperti itu, apakah dari Bang Mahi sendiri ini langsung jadi di pikiran gitu apa langsung ini langsung harus menemui jalan seperti itu. Itu dengan waktu yang cepat kan? Sebenarnya sih ada bisa waktu yang cepat. Hah? Atau ada bisa yang kita rajin nulis. Jadi kalau saya sendiri ya, saya diajarkan sama senior di komunitas. Kebetulan saya kan ikut komunitas stand up ya. Komunitas apa itu? Stand up Kediri. Oh, ada. Tiap kota ada. Oh. Jadi kita ada induknya di komunitas stand up Indo Iya. di Jakarta sana. Terus tiap kota itu sudah ada stand up Indo kayak stand up Indo Kediri, Jombang, Tulungagung. Kok nggak pernah denger ya? Ada. Namanya apa sih? Stand up Indo. Stand Indo. Komunitas stand up Indo. Kalau yang di Kediri? Sama stand up Indo Kediri. Oh, gitu. Semua namanya depannya sama, belakangnya tinggal nama kota. Oh, ada Instagramnya ya? Ada. Oke. Bisa di follow stand up Indo _Kediri. Oke. Anda mau join? Hah? Anda mau Boleh. join? Enggak. Karena yang gabung di sana nggak ada batasan apa-apapun. Contoh nih, batasan umur nggak ada, pekerjaan nggak ada. Bahkan ngapunten untuk rekan-rekan dari disabilitas pun juga boleh gabung. Oh, Karena gitu. sudah banyak sekarang stand up comedian dari disabilitas, jadi kita nerima semuanya. Oh, keren banget ya. Ada yang ternyata dosen ya. usia 46 juga ada. Wih. 46 dosen ada. Oh, ini. Ada. Lihat. Oh, nggak mau. Ya, HP mana? Nih. Nggak kelihatan loh. Mana yang zoom mana ini. Nih. Nih. Ya, kebalik deh. Oke, Oh jadi. iya ada. Nih. Oh iya. Jangan lupa follow ya. Iya. Oke. Setiap Rabu jam 7. Setiap Rabu kita ada open mic jam 7. Di mana open mic-nya biasanya? Kebetulan untuk biasanya sih di angkringan tanpa nama. Angkringan tanpa nama. Iya. Tapi selama puasa ini sebenarnya kita juga ada project lain, mungkin kayak tour lah ke tempat-tempat lain di Kediri. Oh, wih serunya. Seru sekali. Itu nanti kalau mau kesini ini di itu kan di Selalu kita promosikan. Oh, gitu. Nanti kita promosi. Nah, kalau dari basicnya awal kita nggak punya kayak guyonan gitu, apakah bisa? Bisa. Jadi beberapa ada teman-teman rekan-rekan yang lain ya, misalnya mau bergabung terus, Mas aku nggak pernah lucu di tongkrongan, tapi gimana caranya? Kita ajarin. Ini seperti pelajaran bahasa Indonesia zaman dulu ketika kita sekolah. Oke. Kita diajarin bagaimana nulis gagasan, nulis pokok pikiran, nulis cerita, bahkan storytelling juga ada. Oh. Soalnya kan emang kalau mau mulai tuh takut cringe gitu, takut dilihat orang kan kayak aduh nggak lucu ini pasti. Apalagi nggak ada masalah. apalagi pas lo mau gitu loading lama gitu. Iya tapi lagi. Ya, iya. Kelihatan kan kayak Iya kayak kamu itu gak kelihatan banget itu. maaf ya kalau begitu. Iya. Maksudnya ya. Kelihatan Iya. kecil. Ya Allah. Saya nggak expect. Iya. Iya memang saya kecil sih kelihatan. Ya memang kecil kamu memang. Iya makanya. Tapi kalau di komunitas gitu tuh sering ngadain kayak kompetisi juga gitu nggak sih? Ada. Nanti kebetulan akan kita share, kebetulan entah habis lebaran kalau nggak salah akan ada yang namanya Kopajaya Bayasi itu Wih. kompetisi tahunan dari Kediri. Oh, keren. ikut aja. Saya? Oh, saya itu nggak lucu ya Lucu modelannya. kok. Jadi Ketawa dong. Ini lo ketawa saya. Iya. saya juga ketawa ini. Jangan gitu dong, Oh, ya, Mas. nggak ikhlas Nanti, banget, ya, Mas. nanti kepala saya gede nanti jadinya. Alah. Udah gede. Hei, Jadi penonton aja ya, jadi penonton aja. Jangan. Tapi memang kalau basicnya tuh kayak punya stand up comedy itu jadi kayak bisa ya marketing lah, oke lah ya. Sales marketing juga, terus dia kayak pembicara gitu loh. Jadi kenapa nggak ambil contoh nih kayak di perusahaan-perusahaan gitu sih, Mas? Jadi sih sebenarnya sih kalau basicnya dari kakak-kakak kita, abang-abangan kita di komunitas yang senior ya, bahkan dari Bang Raditya Dika sendiri pernah bilang kalau kita gabung di komunitas stand up itu tidak harus menjadi stand up comedian juga. Oh. Nanti ngarahnya ada yang jadi MC,
Oke. ada yang jadi penulis, ada yang jadi aktor. Karena di situ kan ketika kita di panggung kan kita seakan-akan berperan kan. Iya. Itu kalau memang dia mampu dia bisa jadi aktor. Oke. Tapi kalau kita misalnya di atas nggak lucu, tapi ternyata kita ketika penulisannya rapi, bagus, kita bisa jadi penulis. Oh. Pada saat kita menjadi stand up comedian, mungkin pembawaannya masih kurang lancar, tapi ketika jadi MC, dia bagus, ya dia jadi MC. Oh, akhirnya pertanyaanku terjawab sih. Apa? Aku tuh sempat bertanya-tanya, stand up comedy ini kayaknya pekerjaan yang paling fleksibel gitu loh, bisa menjurus kemana-mana. Aktor, penulis, apa namanya, juga MC kayak gitu loh. Jurnalis juga. Iya, jurnalis. Aku mikirnya stand up comedy ini adalah pekerjaan yang kayaknya peluangnya banyak gitu. Betul. Iya, benar. Ternyata memang benar adanya. Tapi kan nggak semua stand up comedy itu menjadi kayak semacam Aktor. bukan semacam kayak mata pencaharian nggak sih? Oh, Ya sebenarnya kalau itu sih tergantung dirinya masing-masing ya. Oke. Ada yang memang basicnya sudah bekerja. Kayak misal ada persona beliaunya seorang aparat, gabung di stand up comedian. Ada dari Sidoarjo itu namanya Pak Yusuf. Terus ada lagi kayak personanya Mr. Gamayel itu polisi, memang polisi. Oke. Beliaunya jadi gabung di stand up comedian juga ada. Oh. Ada banyak, kemarin yang terakhir di Suci 11 ini malah pemadam kebakaran juga. Wow. bomba. Jadi semua profesi di sini bisa masuk. Ada yang profesi pengangguran, nganggur juga profesi loh. Hah? Apa pengangguran? Hei, Kalau nggak Anda ngapa-ngapain. kenapa ketawa? Kalau nggak ngapa-ngapain kan disebut nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Oh iya, Iya ya. kan? Oh iya, benar. Kalau benar. belum kan nggak ada statusnya belum punya kerja disebut orangnya nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin kan? Iya. Pasti pengangguran, berarti dia juga profesi. Oh iya, benar. Oke. Kalah deh sama kita. Oke. Lika-liku seorang stand up comedian pernah nggak sih dicibir naik pas waktu naik it's okay lah, kita bisa menghasilkan orang yang bakal melihat oh ini jadi sukses. Pernah nggak sempat down, banyak cibiran, emang ada stand up yang apa sih kerjaannya gini-gini gitu. Yang orang nggak tahu kan stand up kerjaan apa sih gitu. Kalau yang tahu-tahu gini kan di dunia internet gini kan paham ya. Iya. Ya, pernah nggak sih dapat cibiran-cibiran? Emang kalau jadi stand up comedian Dapat gitu apa? bisa dapat apa? Ya dapat tawa. Iya kan? Iya, Stand up benar. comedian kan dapat tawa gitu kan. Itu dapat pahala Oke, juga loh, iya, menghibur semua orang dapat gitu. tawa. Iya. Mas jangan membanggakan diri sendiri gitu terus. Iya dong. Masa ia membanggakan orang lain dirinya sedih? Betul, iya. Iya, bener. Tapi bener ya jawabannya it's okay ya. Kita bisa masuk ya. banget, masuk Tapi banget. pernah nggak sih sempat kayak di keluarga gitu, apa kerjaan kamu stand up comedy? Hah, gitu. Dipandang sebelah mata sih. Kalau itu Sampai detik ini. sampai detik ini sih alhamdulillah malah yang support saya itu malah ibu sama istri. Oke. Itu support banget. Saudara-saudara gitu ada yang itu nggak? Maksudnya yang kayak nyibir, kerjaan kayak gini, emang? Oh, iya. Oh iya. Iya. Siapa mas namanya mas? Jangan Ini jatuhnya gibah ini sih ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku pengen tahu Jangan. orangnya siapa. Anda ini kok kalah Jangan, sih? enggak boleh ngobrolin orang. Ini Tak malah tulis aja sadar ya. loh ini. Nanti di WA ya mas, namanya siapa ya? Astagfirullahaladzim. Nanti kita tampilin di layar kaca. Saya nggak ikut-ikut ya. Iya. Kalau memang ditampilin, saya nggak ikut-ikut. Nanti kita podcast lagi aja di belakang situ. Boleh. Boleh. Oke, tapi kalau untuk sampai detik ini, dari mulai kapan stand up comedy? Saya stand up ini mungkin dari tahun kemarin sih. Oh, Baru tahun kemarin. Oh baru? Baru tahun kemarin. Oh, kira Tapi memang penikmat stand up saya dari tahun 2010. Dari tahun 2010 udah stand up. Kenapa harus stand up sih mas? Gimana ya? Dari sekolah memang saya lebih ke non akademis sih daripada akademis. Oke, berarti nggak kebagian bedil ya? Iya. Iya nggak kebagian tembak soalnya terus. Jadi pengen banget dari dulu, terus mulai dari seni musik, teater, terus ketika stand up lagi rame waktu itu 2010 sih belum terlalu rame. Ngikuti mulai dari Metro TV, terus Iya, Suci, mulai Saca. ada Suci, Iya, ada terus Suci. ada komunitasnya lagi, terus sampai sekarang kok enak banget penikmat dulu, terus tahu tekniknya belum gabung komunitas nih. Oke. Saya suka nulis, nulis materi-materi stand up. Nah baru gabung itu saya tunjukin, ini bener nggak tulisannya kayak gini? Oh bener, ternyata saya ngikuti bagaimana yang diajarkan oleh yang saya pelajari di YouTube itu. Oh berarti itu kayak otodidak? Awalnya seperti itu. Ketika gabung di komunitas malah ketemu senior, ketemu teman-teman komunitas lain, malah saling ngajarin semua. Kalau sama-sama ketemu sama senior, ketemu sama orang baru gitu, mereka juga ngomongnya kayak gini juga, bercanda gitu? Atau Nah ini yang bikin kadang orang kaget ya. Iya. Mikirnya orang stand up comedian itu pasti kalau tiap harinya Ketawa. lucu. lucu terus. terus. Enggak. Hah? Justru ketika kita di bawah panggung, Hah? kita itu
malah lebih ke serius. Jadi untuk Karena untuk menghibur orang kita harus memperhitungkan Iya sih. semuanya. Contoh nih, kita nulis, itu kita harus tahu titik koma. Oke. Kapan jedanya, kapan kita ngelempar. Bahkan ketika penonton tertawa, kita nggak boleh ngobrol dulu. Oke. Itu dilatih seperti itu sih. Memang Berarti ada memang ilmunya ya ternyata. memang sudah ada tips-tipsnya biar ya orang nggak tahu ya, orang banyak ketawa, tapi kita juga yang stand up pun juga mikir, oh ini juga harus Ini ada jokes-jokes juga nih. langkah-langkahnya, Jokes-jokesnya kita juga harus lihat-lihat dulu nih, dia lihat audiennya juga nih. Ya kan kayak gitu kan ya. Iya. Tapi kalau dari Bang Mai ini pernah nggak ngalamin sampai garing nih orang? Ada kan juga stand up yang kita lagi ngocol banget tiba-tiba, ih garing amat sih ini orang. Maksudnya Krik 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 krik. mamahnya yang garing atau Pernah ngalamin seperti itu nggak? Oh pernah. Hampir semua komika pasti pernah ngerasain. Itu namanya ngebom. Ngebom itu ibaratnya ketika kita ngelempar punchline-nya atau kelucuannya, ternyata penontonnya nggak ketawa. Nah. Dan itu wajar. Oh, Justru kalau kita nggak lewat itu ya aneh Nggak juga bakal sih. belajar sih, Dan ya. kita harus tahu, oh aku kurangnya di mana. Itu malah ngebom itu wajar malah. Justru kita biar evaluasinya malah lebih dapat nanti. terus akhirnya itu cara antisipasinya gimana? Nah. Maksudnya cara menanggapi hal tersebut terjadi gitu. Sering-sering aja nulis. oke. Sering nulis, jadi tiap hari entah ada kejadian apa, pagi sampai malam saya sering nulis. Kalau nggak bisa di buku saya, biasanya di HP. Ada kejadian Oke. apa, tak tulis. Misalnya di jalan ada keresahan, ibu-ibu kalau naik motor, setnya ke kiri, beloknya ke atas. Iya. Nggak ada ke atas, jumping mas. Loh, ada, saya pernah tahu. Iya, soalnya ketahuan kamu, soalnya ketahuan kamu. Ada. Kamu ketahuan soalnya. Terus. Jadi nulis, wah duh ini ada orang kayak gini, berhenti dulu. Terus kadang lagi di jalan, tiba-tiba ada pemikiran, oh ya ini lucu banget ya. Contohnya ada teknik seperti ini, udah tak tulis, mumpung belum lupa. Oh, gitu. Keren sih. Oke. Tapi apa Mas Maya sendiri ada nggak keinginan, kan ini stand up kan, Iya. terus menjerumusnya kan banyak. Pengen nggak menjerumus ke salah satu gitu, kayak MC, aktor atau penulis gitu? Jangan MC dong, nanti saya kewalahan dong. Aduh kenapa sih? Ya, nanti kayak saya- nggak mau punya rival aja. Iya wes. Iya. Ya jangan dong, nanti saya diembat no job saya. Deh. Ya pengen sih, pasti pengen. Kalau saya sih pengennya memang yang penting ada di dunia seni ini, saya cinta sama dunia ini, ya saya kerjakan dengan baik di sini sih. Tapi looks-nya kayak MC bisa loh. Iya. Seorang Bang Mah itu looks MC bisa kan ya? Dulunya pernah. Ini acara perceraian juga bisa. Hehe. Apa? Janganlah. Kok perceraian sih? Terakhir kemarin MC kematian sih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok bisa ya jadi seperti ini? Tapi kalau untuk masalah pekerjaan support ya. Jadi kayak support dengan pekerjaan sekarang nggak? Support banget sih, karena kan basic saya juga kebetulan marketing ya. Jadi di dunia marketing itu kan memang ketika kita ngobrol dengan customer, ketika mau penawaran, itu hampir sama dengan stand up juga sih. Kita harus nata omongan, bagaimana orang ini mau. Biasanya malah justru dari basic seni atau basic kita di komedi, kita pergunakan ketika di pekerjaan. Oh gitu. Sebelum kita nawarin produk, kita bercanda dulu sama orangnya. Oh, Iya ya, bersama- biar nggak. Ketika orangnya sudah nyaman, kita nawarin pasti mau. Iya ya, kan udah Kan gitu. nyaman ya. Itu trik ya. Trik. Oke, untuk Gila, para keren perusahaan-perusahaan yang Dengan apapun lolos. Hati-hati ya sama yang latar belakangnya stand up komedian gitu ya. Nanti pasti mau. Tapi emang zaman-zaman sekarang tuh memang orang suka yang komedi daripada orang yang terlalu formal banget. Iya, banyak orang stres. Nah, betul. Benar, makanya butuh komedi. Waduh, luar biasa. Kita jadi dapat ilmu nih hari ini ya. Iya, keren banget Nah, ya kalau ternyata. untuk dari Mas Mahi dan Bang Mahi sendiri ini kira-kira untuk harapan ke depan seorang Bang Mahi itu apa? Kalau harapan sebagai apa dulu nih? Bebas semua hal yang dijalani Boleh, sekarang. marketing boleh, apa deh? Boleh. Kalau harapannya sih pengen yang pertama sih komunitas stand up Indo Kediri ini bisa gede, Oke. Amin. terus bisa banyak anggotanya lebih nambah lagi, bahkan ada yang bisa sampai ke tingkat nasional juga. Karena teman-teman ini sudah ada yang mulai istilahnya tingkat provinsi juga sih. Wow. Iya, sudah ada banyak. Jadi main-main lah ke komunitas kita. Kebetulan kita Boleh ada nggak ya? open mic, namanya open mic ya. Open mic ini tiap hari Rabu di angkringan tanpa nama, sebelahnya Umli. Oke, Ya. oke. Jadi open mic itu ajang untuk ngetes materi. Jadi lucu nggak lucu? Enggak. Tetap Tes ketawa. di situ. Iya, memang di situ. Baru Aku ketika ada kayak- special show itu baru kita Kayaknya ngedon saya tiba-tiba ya. nggak apa-apa namanya nyoba, nggak apa-apa.
Apa? Deh, jadi penontonnya aja. Iya, jadi penontonnya aja. Kayak ngedeng ya. Orang deket sama Bang Mahe aja, saya udah merinding. Ini alamatannya nanti aing garing nih nanti lama-lama. Merinding ya? Iya. Setengah siluman. Oke, luar biasa sekali ini untuk profesi dari seorang Bang Mahe yang punya Instagram. Bang Mahe juga punya Instagram katanya nih ya. Ya, Boleh. namanya juga Bang Mahe juga. Bang Mahe. Oh, Bang Mahe juga. Oke. Mungkin mau informasi ke teman-teman yang pengen bergabung, silakan. Atau nanti bisa mengundang Bang Mahe di acara-acara tertentu, monggo silakan. Promosi diri. Iya. Tadi harapannya belum selesai deh. Oh, belum. iya, Oke, iya, lanjut. lanjut. Harapannya apa? Boleh. Harapan. Harapannya itu tadi sih komunitas saya stand up komedinya bisa gede. Amin. Terus bisa apa ya, orang rakyat Kediri atau warga Kediri bisa menikmati pertunjukan kita juga. Oke. Penontonnya juga lebih banyak lagi karena kemarin juga udah banyak banget. Oke. Terus sekalian apa ya, nanti ya mungkin habis Lebaran akan ada event-event. Nah. Kita selalu promosikan di Instagram Stand Up Indo Kediri. Oke. Oke. Kita diundang dong. Pastilah kita Diundang. undang. Jadi ini penonton ya? Penonton nggak apa-apa deh, Iya. tapi minimal Saya VIP suka lah. banget, saya suka banget. Penonton Iya. nggak apa-apa. Nanti kan bisa join sama teman-teman juga. Iya. Ah, tidak mungkin Aku join, pengen dia tidak mungkin banget. join. Aku pengen banget, soalnya aku Ya. suka banget nonton stand up comedy. Oke. Ditampang-tampang kayak ente bisa. Aku ngomong. nonton, Oh, bukan yang stand up. Iya, iya, Saya boleh, tahu, boleh. saya garing, saya tahu gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Iya. Makanya saya nonton. Oke. Penikmat lah. Nah, kalau tadi kan sudah harapannya nih. Nah, sekarang boleh dong mempromosiin diri, mempromosiin stand up comedy-nya, monggo silakan. Oke, untuk warga Kediri, kalau mau nonton pertunjukan stand up comedy, kita ada open mic Rabu rutin setiap hari Rabu di Angkringan Tanpa Nama, atau mungkin bisa ngikuti saja di Instagramnya stand up Indo _Kediri. Nanti bisa cek lah di situ event-event apa aja, pasti kita posting semuanya di situ. Wow. Oke. Luar Kalau biasa. buat Bang Mahe sendiri, kayak mau kolaborasi atau yang mau ngundang Bang Mahe, boleh nggak? Kalau Ngejob. itu nanti izin komunitas dulu aja. Oh, gitu. Ya, karena kan saya punya induknya di situ. Oh. Bisa-bisa aja saya terima, tapi kalau nggak izin kan adabnya nggak enak. Harus ada manajernya juga ya. Iya. Besoknya jadi manajernya Bang Mahe aja Boleh lah, lah. kebetulan kosong. Ya, 80% ya. Jangan. Kenapa? Nanti Anda ini. Ya, saya cari tanya- untung. Nggak apa-apa, kita nanti 50-50 ya. Saya Dia 70, Masnya 30 nggak apa-apa. Dia nggak nerima. Kenapa nggak Kayak gitu, nerima? Dia pasti mintanya yang 70. Ya iya dong. Kan? Iya. Kelihatan kan? Kan. Ya udah kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Bang Mahe, sukses selalu Amin, untuk amin, karir amin, dan juga amin. kehidupannya di bulan Ramadan ini semoga membawa berkah Amin, untuk amin, teman-teman amin, juga dan juga Bang Mahe sekeluarga. Amin. Dan akhir kata saya Rama Genjreng Dan saya Syifa. dan Saya Mahe, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. selamat berpuasa.